Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Smile, let it storm. Smile, let it storm. Smile, let it storm. Christ in my face, like a smile, let it storm. And we are sailing home. Selamat Sabat anak-anak. Jumpa lagi di Sekolah Sahabat Anak Gereja Makarios. Pada Sabat hari ini, kita akan mendengarkan berita mission yang akan dibawakan oleh Aunty Aileen. Untuk kelas beginner dan kinder, akan dibawakan oleh Aunty Reni. Sekarang kita mulai ibadahnya ya. Tapi kita mau berdoa buka dulu. Sekarang sikap doa yang baik anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita mau mulai sekolah Sabat. Pimpin kami semua untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Aunty Aileen dan juga Aunty Reni. Berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang, yuk kita dengarkan berita mission dan cerita beginner dan kinder. Sekarang kita dengarkan berita mission ya teman-teman. Halo anak-anak, selamat Sabat. Sabat ini Aunty Aileen akan membawakan cerita mission. Yuk kita perhatikan. Orang asing yang baik hati. Ketika Tony berusia 7 tahun, dia pindah bersama ibu ke Singapura dari rumah mereka di negara lain. Ayah yang tinggal di rumah tidak bisa berbahasa Inggris. Ibu tidak bisa berbahasa Inggris. Tetapi mereka berdua ingin Tony tinggal di Singapura agar dia bisa belajar bahasa Inggris. Tony mulai kelas 1 di Singapura. Sulit untuk berbicara bahasa Inggris, tetapi dia mencoba yang terbaik dan mulai mendapatkan teman-teman baru. Tetapi dia merasa sangat kasihan kepada ibu ketika dia di sekolah belajar bahasa Inggris dan bermain dengan teman-teman ibu sendirian di rumah. Ibu tidak memiliki tugas sekolah untuk membuatnya sibuk. Dia tidak punya teman untuk diajak bermain. Dia merindukan ayah. Suatu pagi, Tony dan ibu berdiri di halte bus menunggu bus. Ibu mulai merindukan ayah dan dia mulai menangis. Tony tidak suka melihat ibu menangis dan dia juga merasa sedih. Tony dan ibu tidak sendirian di halte bus. Wanita lain sedang menunggu bus dan dia melihat anak laki-laki yang sedang sedih dan ibunya yang menangis. Apa yang salah? Tanya orang asing itu dalam bahasa Inggris. Ibu tidak mengerti. Tony tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Jadi dia juga tidak mengerti. Wanita itu melihat wajah bingung mereka dan dia mengganti bahasa. Apa yang salah? Dia bertanya lagi tetapi dalam bahasa lain. Wajah ibu berseri-seri. Wanita itu berbicara dalam bahasanya. Ibu sangat senang. Saya merasa sedih karena saya merindukan suami saya, kata ibu. Wanita itu mengangguk kepalanya. Dia punya ide. Aku tahu sesuatu yang mungkin bisa menghiburmu. Saya anggota gereja Masih Advent hari ke-7 dan kami mengadakan program khusus untuk anak-anak di sore ini. Wanita itu menunjukkan ke sebuah bangunan di seberang jalan dari halte bus. Itu adalah gereja Masih Advent hari ke-7. Tony dan ibunya belum pernah mendengar tentang gereja Masih Advent hari ke-7. Mereka bukan orang Kristen dan tidak pernah pergi ke gereja sebelumnya. Tony tersenyum senang. Dia ingin pergi ke program anak-anak dan mencari teman baru. Ibu senang melihat Tony tersenyum, dan dia senang bertemu dengan wanita baik hati yang berbicara bahasa Inggris. Tony dan ibu pergi ke acara anak-anak pada hari Sabtu sore itu. Tony dan ibu menyukai program itu. Seseorang mengundang mereka untuk kembali minggu depan untuk sekolah Sabat dan ibadah gereja. Tony dan ibu kembali pada Sabtu berikutnya dan setiap Sabat sesudahnya. Mereka juga berpartisipasi dalam program Sabat sore lainnya. Ketika minggu-minggu berlalu, mereka belajar tentang Yesus dan kasih-Nya, dan mereka mulai mengasihi Dia juga. Ketika Tony menyelesaikan kelas 1, ibu memindahkannya ke sekolah Advent dekat gereja untuk kelas 2. Dia ingin belajar bahasa Inggris dan Alkitab di sekolah Advent. Tony juga ingin pergi ke sekolah Advent. Kemudian dia bisa bermain dengan teman-temannya dari sekolah Sabat setiap hari dalam seminggu. Segera Tony dapat berbicara bahasa Inggris seolah-olah dia telah mengucapkannya sepanjang hidupnya. Ayah sangat senang. Dia tahu bahwa mengetahui bahasa Inggris akan membuka peluang baru bagi Tony.
Ibu juga senang bahasa Tony. Ibu juga senang bahwa Tony dapat berbicara bahasa Inggris. Dan dia sangat senang bahwa dia telah mendapatkan banyak teman baik di gereja Masehi Advent hari ke-7. Tony terutama senang. Dia tidak tahu apakah berbicara bahasa Inggris itu penting atau tidak. Tetapi dia senang ibu tidak lagi sedih. Terlebih lagi dia bahagia karena dia telah mendapatkan sahabat baru, Yesus. Dia mengasihi Yesus dengan segenap hatinya dan dia ingin hidup bersamanya selalu. Terima kasih atas persembahan misi Sekolah Sahabat Anda hari ini yang akan membantu menyebarkan Injil di Singapura dan negara-negara lain di divisi Asia Pasifik Selatan yang akan menerima persembahan sahabat ke-13 triwulan ini. Waktunya kita dengarkan cerita anak-anak. Selamat sahabat anak-anak beginner dan kinder. Apa kalian sudah siap mendengarkan cerita? Kalau sudah siap, kita duduk yang manis. Kita sama-sama dengarkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Judul cerita pada sahabat ini, Mezbah Abram. Ayat hafalan terdapat di dalam Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Pesan dari cerita ini, keluarga-keluarga Kristen beribadah kepada Allah bersama-sama. Di manakah keluargamu menyembah Allah? Apakah kamu mempunyai satu tempat khusus untuk kebaktian keluarga? Di manakah kamu mengadakan kebaktian pada hari Sabat? Abram tidak mempunyai gereja untuk ia kunjungi. Dia bahkan tidak mempunyai satu kamar di dalam sebuah rumah. Tetapi dia menyembah Allah kemanapun dia pergi. Dan dia menuntun orang lain untuk beribadah kepada Allah juga. Abram, Sarah, dan Lot mengadakan perjalanan berhari-hari lamanya. Kadang-kadang mereka berjalan. Kadang-kadang Sarah naik di atas seekor unta besar. Pelayan-pelayan berlari-lari mondar-mandir, menjaga domba-domba dan kambing-kambing agar tidak pergi jauh-jauh. Binatang-binatang ada yang membawa tenda-tenda dan harta benda mereka yang lainnya. Kadang-kadang orang-orang datang untuk menonton iring-iringan besar yang asing itu lewat. Siapakah kalian? Mereka bertanya kepada Abram. Kemanakah kalian pergi? Aku Abram. Abram akan menjawab. Aku beribadah kepada satu-satunya Allah yang benar, yang tinggal di surga. Dia menyuruhku untuk meninggalkan kampung halamanku di kota Ur, dan agar mengadakan perjalanan ke satu negara yang baru. Aku menuruti firman-Nya. Orang-orang yang mendengarkan tidak pernah mendengar tentang Allah Abram. Kadang-kadang mereka akan berkata, ceritakan kepada kami lebih banyak tentang Allahmu itu. Sebagian orang yang mendengar bahkan memutuskan untuk ikut beribadah kepada Allah Abram. Lalu mereka bergabung dengan iring-iringan Abram yang besar. Akhirnya setelah satu perjalanan panjang, Abram dan semua yang bersama dengannya menyeberang ke tanah Kanaan. Mereka berkemah di samping sebuah pohon terbantin di satu tempat yang bernama Sikem. Hari itu Tuhan menampakkan diri pada Abram. Dia menunjuk ke setiap arah. Abram, kata Allah, aku akan memberikan tanah ini untuk anak-anakmu dan anak-anak dari anak-anakmu dan anak-anak mereka. Abram melihat bahwa orang-orang yang tinggal di Kanaan menyembah ilah-ilah. Mereka bahkan menyembah dewa-dewa tepat di dekat pohon di mana Tuhan telah menampakkan dirinya pada Abram. Tetapi Abram tidak menyembah dewa-dewa mereka. Sebaliknya, dia membangun sebuah mezbah untuk Allah yang benar di dekat pohon itu. Dia meletakkan seekor domba di atas mezbah, lalu dia dan keluarganya menyembah Allah di sana. Mereka berterima kasih pada Allah karena memimpin mereka sepanjang perjalanan mereka yang panjang. Mereka berterima kasih padanya karena memelihara setiap orang selamat. Dan mereka berterima kasih pada Allah karena memelihara ternak dan binatang peliharaan mereka selamat juga. Ketika Abram meninggalkan tempat itu dan orang-orang Kanaan kembali datang untuk menyembah dewa-dewa mereka, mereka melihat mezbah Abram yang telah dibangun untuk satu-satunya Allah yang benar. Mereka mengetahui bahwa Allah yang hidup telah disembah di sana. Abram, Sarah, Lot, dan pelayan-pelayan mereka dan semua orang-orang yang mengikuti mereka mengadakan perjalanan semakin jauh ke dalam tanah Kanaan. Allah memimpin mereka. Dia menunjukkan Abram semua tanah yang akan menjadi milik semua anak-anaknya. Dan setiap kali Abram berhenti untuk berkemah, dia membangun sebuah mezbah
dan memimpin orang-orangnya dalam beribadah kepada Allah yang benar. Seperti Abraham, umat-umat Allah sekarang ini membangun tempat-tempat khusus untuk menyembah Dia. Gereja kita adalah salah satunya. Kita pergi ke sana setiap pekan untuk menyembahnya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita. Tuhan memberkati. Teman-teman, ayo kita dengarkan lagu pujian. The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let Him come in? There's nothing in this world to keep you apart. What is your answer to Him? Time after time He has waited before, and now He is waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how He wants to come in. If you'll take one step toward the Savior, my friend, you'll find His arms open wide. Receive Him and all of your darkness will end. Within your heart He'll abide. Time after time He has waited before, and now He is waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, He wants to come in. Oh, He wants to come in. Sekolah sahabat kita sudah selesai, tapi kita mau berdoa tutup dulu ya. Sikap doa yang baik anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dari awal hingga akhir. Sekarang kami mau melakukan aktivitas ada di rumah. Tolong jagai kami Tuhan sepanjang hari Sabat-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa sahabat depan. Terima kasih yang sudah menyaksikan YouTube Sekolah Sahabat Anak Gereja Makarios. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.